Pernah kepikiran nggak, gimana sih sebuah kerajaan besar itu bisa lahir? Ternyata awalnya itu bukan cuma soal pertempuran, tapi juga soal lumpur, air, dan perjuangan seorang pahlawan. Nah, hari ini kita bakal mundur jauh ke masa lalu, ribuan tahun ke belakang, buat mengulik kisah dinasti Xia, dinasti pertama dalam sejarah Cina yang super legendaris. Ini bukan sekedar cerita soal raja dan istana ya, ini soal pola, sebuah siklus yang kayaknya abadi dan terus membentuk peradaban. Jadi, pertanyaannya simpel aja. Apa sih yang bikin sebuah kekuasaan itu bisa bangkit dengan jaya? Dan apa juga yang bikin kekuasaan itu akhirnya hancur lebur? Buat jawab itu, kita bakal ngikutin jejak seorang sejarawan hebat. Pemandu kita di perjalanan ini adalah Sima Qian, sejarawan agung dari China kuno. Nah, menurut dia, kunci buat ngerti naik turunnya dinasti itu bukan soal invasi dari luar atau perang antar negara, bukan itu. Kata dia, pertarungan yang sesungguhnya itu terjadi di dalam diri si penguasa sendiri. Pertarungan antara moralitas dan kebajikan melawan sisi gelap sifat manusia. Dalam banget kan? Oke, kita mulai dari awal banget ya. Jadi, dinasti Xia ini sering dianggap ada di antara mitos dan sejarah. Dulu banyak yang ngira ini cuma dongeng aja. Tapi, penemuan-penemuan arkeologi modern di Lembah Sungai Kuning, lokasi yang persis sama dengan cerita kita, pelan-pelan mulai nunjukin adanya peradaban besar di zaman itu. Ini seolah-olah ngevalidasi catatan kuno dari Simakian. Menurut catatan sejarah, dinasti Xia ini berkuasa selama 4 abad. Lama banget kan? Ada total 17 raja yang silih berganti duduk di tahta. Ini adalah masa-masa fondasi, di mana ide soal kekuasaan terpusat dan wilayah yang nanti kita kenal sebagai China mulai kebentuk. Bisa dibilang ini eksperimen besar pertama dalam sejarah peradaban di sana. Setiap dinasti besar itu pasti punya pendiri yang legendaris. Nah, buat dinasti Xia, tokoh itu adalah Yu. Yang bikin dia keren, Yu ini bukan anak raja. Dia dapat posisinya bukan karena keturunan, tapi karena kemampuannya yang luar biasa. Benar-benar contoh pemimpin ideal yang dipilih karena jasa-jasanya. Dan panggung di mana Yu ngebuktiin kehebatannya itu, iya di sini, Lembah Sungai Kuning. Sungai ini tuh sumber kehidupan, tanahnya subur, bikin peradaban bisa tumbuh. Tapi di sisi lain, sungai ini juga sumber malapetaka. Banjirnya dahsyat banget, bisa nelen satu desa dan ngancurin semua kehidupan. Si Macian bahkan menggambarin akhirnya tuh membubung sampai ke langit. Ngeri kan? Inilah proyek raksasa yang dihadapi Yu. Selama 13 tahun penuh, dia kerja tanpa henti. Ini bukan cuma ngebangun tembok biasa loh, ini sistem rekayasa air yang canggih banget buat masanya. Dia bikin kanal buat ngalirin air, bangun tanggul buat nahan luapan, ngubah air bah yang tadinya ngerusak jadi irigasi yang nyuburin tanah, dan mindahin pemukiman ke tempat yang lebih aman. Bener-bener sebuah pencapaian yang gila-gilaan. Hasil akhirnya, seperti yang ditulis Simakian, dunia menjadi sangat tertata. Yu itu nggak mendapetin tahtanya dengan naklukin musuh di medan perang. Dia menang karena berhasil naklukin alam, ngasih ketertiban dan keamanan buat rakyatnya. Dia itu seorang pembangun, bukan perusak. Tapi setelah Yu ada perubahan besar. Perubahan fundamental yang bakal nentuin nasib dinasti-dinasti di China ribuan tahun ke depan. Yaitu peralihan dari pemimpin yang dipilih karena jasa, jadi suksesi berdasarkan garis keturunan. Coba lihat bedanya. Dulu sebelum Yu, raja-raja bijak itu selalu milih penerus yang paling mampu, meskipun bukan anaknya sendiri. Yu pun sebenarnya mau ngelakuin hal yang sama. Tapi para kepala suku waktu itu punya ide lain. Buat mereka, sistem turun-temurun lebih gampang ditebak dan bisa ngejaga stabilitas kekuasaan mereka. Jadi mereka nolak pilihan Yu dan malah dukung anaknya sendiri, Qi, buat naik tahta. Nah, disinilah sistem dinasti turun-temurun di China lahir. Tentu aja, nggak semua orang setuju. Ada satu desa namanya Yuhu yang nentang keras ide ini. Menurut mereka, kekuasaan itu harus didapat dari kemampuan, bukan dari lahir. Sebagai protes, mereka boikot upacara penobatan Qi. Terus gimana respons Qi? Kekerasan. Dia kirim pasukan hancurin desa itu dan bilang kalau tindakannya itu adalah hukuman dari langit. Prinsip pun kalah sama kekuatan. Dan ternyata kekhawatiran desa Yuhu itu kejadian. Sistem turun-turun ini sama sekali nggak ngejamin stabilitas. Begitu Qi meninggal, langsung deh perang saudara meletus. Kelima anaknya berebut tahta secara brutal. Pemenangnya bukannya memerintah dengan bijak, malah jadi raja yang cuek, cuma peduli sama pesta pora. Istana jadi sarang perebutan kekuasaan dan pembunuhan. Butuh waktu lama sampai cicitnya Qi, Xiao Kang, berhasil memulihkan ketertiban dan nyelamatin dinasti yang masih seumur jagung ini dari kehancuran total.
Nah, kekacauan di awal ini ngebawa kita ke sebuah konsep penting dalam sejarah Tiongkok yang diamati dengan jeli oleh Sima Qian, siklus dinasti. Sebuah pola yang, ya gitu-gitulah Hagi. Kata-kata Sima Qian ini dalam banget. Sejarah itu bukan garis lurus, tapi roda yang muter terus. Apa yang naik, pasti suatu saat akan turun. Dan pas sesuatu itu berakhir, sesuatu yang baru bahkan mulai lagi, ngulangin pola yang sama persis. Nah, ini dia polanya. Semua dimulai dari pendiri yang hebat dan baik, persis kayak Yu. Terus, seiring waktu, generasi penerusnya jadi makin males dan korup, kayak yang kita lihat dari anak-anaknya Qi. Akhirnya, kezaliman mereka bikin dinasti itu runtuh. Dan dari reruntuhan itulah, bakal muncul pemimpin baru yang bijak buat mulai siklusnya dari awal lagi. Kedengaran familiar kan? Sekarang, yuk kita lihat gimana siklus ini berakhir buat dinasti Xia. Kita bakal fokus ke raja terakhirnya, Ji, yang jadi contoh sempurna dari penguasa korup dan kejam di akhir sebuah dinasti. Kejatuhan Raja Jie ini contoh klasik banget. Dia ngehambur-hamburin uang negara buat kemewahan pribadi. Dia lebih sibuk sama selirnya yang kejam daripada ngurusin rakyat. Siapapun yang berani protes, langsung dipenjara atau bahkan dibunuh. Ya akibatnya, dia kehilangan dukungan dari semua orang, dari bangsawan, kepala desa, apalagi rakyat biasa. Di tengah gelapnya pemerintahan Jie, muncullah secercah harapan. Seorang pemimpin baru yang baik hati mulai ngumpulin kekuatan, siap buat nantang si tiran dan memulai siklus baru. Inilah awal dari dinasti Shang. Kontras antara keduanya kelihatan banget. Di satu sisi ada Raja Ji yang cuma mentingin kekuatan militer dan penindasan. Di sisi lain, ada Tang dari suku Shang yang justru fokus ngebangun reputasinya lewat moralitas dan kejujuran. Ini benar-benar pertarungan klasik antara yang jahat lawan yang baik. Ironisnya, Tang ini pernah dipenjara sama Jie karena dianggap ancaman. Tapi setelah bebas, Tang dengan cerdik ngumpulin dukungan dari para pemimpin lain yang juga udah muak sama Jie. Akhirnya dia mimpin pemberontakan. Bukan atas nama ambisi pribadi, tapi dengan klaim hak ilahi untuk menghukum kejahatan dan memulihkan ketertiban. Raja Jie akhirnya berhasil digulingkan dan mati di pengasingan. Kata-kata terakhir yang tercatat itu penuh penyesalan. Tapi bukan nyesel karena kejahatannya loh, dia nyesel karena salah langkah secara strategis. Benar-benar akhir yang menyedihkan buat seorang tiran. Dan dengan begitu, roda sejarah pun berputar lagi. Dinasti Shang dimulai. Tang, sang pendiri baru, memerintah dengan adil dan bijaksana. Persis kayak Yu, pendiri dinasti Xia, dia juga fokus nyatasin masalah banjir dan kerja keras buat rakyatnya. Polanya terulang, siklusnya dimulai lagi dari nol. Kisah dinasti Xia dan Shang ini ngajarin kita soal pola kekuasaan yang kayaknya abadi. Dari kebajikan, jadi korupsi, lalu melahirkan pembaharuan. Ini bikin kita mikir ya, apa siklus naik turun ini, pertarungan antara moralitas dan kekuasaan, cuma cerita kuno aja? Atau jangan-jangan pola yang sama masih terus berulang dalam bentuk yang beda di dunia kita sampai hari ini? Coba deh renungkan.